serta sekarang Bapak Antoni menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Perduki periode 2018-2021. Inilah sekilas biodata para narasumber kita, teman-teman sekalian, dan saatnya pada sore hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita terutama untuk bersatu di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan waktunya dan juga kepada tempatnya untuk Mike dan Yohan. Silakan. Oke, shalom saudaraku terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita mau memulai persekutuan doa kita dengan mars kebanggaan kita. Kita percaya Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap langkah hidup kita dan dalam pelayanan kita. Mari kita nyanyikan dengan bangga. Katakan, Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. mari kita undang Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa. Amin. Bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat situasi saat ini, mungkin kita sangat sulit menyadari bahwa kasih Tuhan itu sebetulnya nyata dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa kita hari ini bisa seperti ini. Itu semua berkat karena kemurahan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar
karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh firman yang begitu indah. Kiranya ini boleh menguatkan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Kita buka persekutuan doa pada siang hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami terima dan rasakan saat ini. Walaupun kami terpisah jauh, kami hanya bisa bertemu melalui aplikasi ini. Tapi kami mau bersatu hati sore hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menjadi penyembah-Mu. Karena semua berkat-Mu akan melimpah kepada kami. Dan biarlah kami menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada-Mu. Karena kemurahan-Mu, kami ada saat ini. Karena berkat-Mu, kami bisa seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur kita. Kita nyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini karena berkat-Mu. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih dalam lagi kita bersyukur pada Tuhan. Aku ada saat ini, Kita syukuri semuanya semua berkat yang karena Tuhan berikan. kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima
terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, Thank you, Jesus. untuk kemurahan-Mu, untuk berkat melimpah yang Kau berikan pada kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, mari saya undang untuk dari rumah masing-masing, dari tempat Bapak Ibu saat ini, kita berikan ucapan syukur kita, kita ungkapkan rasa syukur kita atas segala yang Tuhan beri kepada hidup kita. Oh, Jesus, terima kasih untuk keluarga kami, untuk kesehatan, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapak. Engkau amat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kita mau sama-sama mengungkapkan syukur kita. Mari Bapak Ibu, saya undang dari tempat kita masing-masing. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Allah kita. Boleh yang masih semangat, boleh lambaikan tangannya ke kamera. Masih semangat ya? Kasih jempolnya boleh? Iya. Boleh sambil tepuk tangan dari tempat masing-masing ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kalau hidup yang Tuhan beri, itu untuk semua kemuliaan Tuhan kita kembalikan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur, Naikkan syukurku, oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sorak-sorai buat Allah Tuhan kita. Thank you Jesus. Saudara, mari kita mengundang Roh Kudus agar Ia melimpahi kita dengan rahmat-Nya. Anggur baru akan tercurah atas hidup kita. Amin. Amin. Lambaikan tangannya. Engkau percaya bahwa Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Amin. Dan menaungi hidup kita masing-masing. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya. Amin. Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, yeay. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari Bapa di surga, kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami. Mari saudara kita katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, tepuk tangan di atas. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dengan semangat katakan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih tinggi lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata, Nyata kuasanya. nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima Engkau kasih. adalah Allah yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Amin, Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Biarlah kami menjadi penyembah-Mu yang benar. Layakan kami Tuhan. Layakan kami agar kami bisa melayakan Engkau, karena Engkau layak disembah.
Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita semua yang ada di sini menjadi bagian dari penyembah-penyembah tersebut. Kita ada saat ini karena anugerah ya Tuhan. Kita hidup karena kasih-Nya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan Kau Dia yang Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau Bapak Ibu, lebih dalam lagi dengan iman kita mau ulangi lagu ini karena kita percaya hidupnya karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu, amin Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup
katakan Kau yang layak, Kau yang layak, sungguh Kau layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Rabase Kiara namanya layak, Irabase Kiara damadadana, Syukira marah-marah namanya layak. Ira mana masa karena maya, ira lala bahasa karena mana, ira mana masa, syukira mana masa rana ya lala ya, ira bakira dasa kira mana, ira lala sakira, ira malala kira, syukira mana masa karena syukira dada mana. Udah nggak apa-apa. Iya. Nggak bisa disimpenin aja nih. Iri kira takasa takara. Ada ID. Syukira pada dada. Bisa. Ya. Lanjut doa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu sore hari ini, untuk sapaan-Mu. Engkau menyapa kami satu persatu, tidak pernah Engkau melewati kami satupun. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Carol Wunardi, juga sharer kami Bapak Antoni Taniharto. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu yang terberkati ini boleh juga memberkati kami, umat-Mu yang lain, yang hari ini mungkin ada di antara kami yang butuh penguatan, butuh penghiburan atas kondisi yang kami alami saat ini. Kau berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu, Kau pimpin mereka, biarkan lidah mereka menjadi peranjangan lidah-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kami persilakan Bapak Carol Oh iya. dengan Bapak Antoni. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya mulai, boleh nggak saya minta share screen-nya? Sis Pimpin ya, yang jadi host. Bukan. Bukan. Mirna, ya. Pak Karel, sebentar ya. Saya bisa minta tolong share screen-nya? Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ini kelihatan share screen-nya dari sana? Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Tema kita hari ini adalah berkat melimpah bagi orang percaya. Apa itu berkat? Ya, kita orang Kristen itu paling sering dengar kata berkat. Ya, jadi waktu kita menengok orang sakit, kita juga memberi berkat. Ya, kita bersalam-salaman, kita memberi berkat, dan kita berdoa, kita juga mencari berkat. Ya, jadi berkat itu apa? Ya, berkat itu apa yang harus yang kita minta, yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, terutama melimpah bagi orang percaya. Orang percaya itu kita semua ini Bapak Ibu ya. Kita semua ini orang percaya. Saya di sini menggambarkan satu panenan yang indah ya, di mana banyak padi yang sudah menguning kemudian dituai ya. Saya anggap ini satu berkat ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir ya betul itu berkat ya, karena berkat melimpah. Banyak padi-padi yang sudah menguning, yang dituai, kemudian menjadi beras nanti dan jadi berkat bagi kita untuk dimakan ya. Tapi banyak berkat-berkat lain sebetulnya Bapak Ibu ya. Banyak berkat-berkat lain yang kadang-kadang kita tidak ngeh, tidak sadar bahwa itu adalah berkat. Saya masuk pertama kali ke berkat dulu ya Bapak Ibu. Berkat itu berasal dari 3 bahasa, bahkan 4 ya. Dari 4 kata, dari 2 bahasa ya. Pertama barak, dari bahasa Ibrani artinya memuji, menyelamati atau menyapa. Saya nggak perlu bacakan ayatnya karena terlalu panjang ya. Paling tidak itu artinya begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian dia memberkati manusia itu ya. Dia memberkati manusia. Berarti dia menyelamati atau memberkati ya. Itu barak. Contohnya ada lagi misalnya Tuhan memberkati Adam dan Hawa ya. Itu juga memberkati, menyelamati ya. Karena dia sebagai ciptaan dan Tuhan sudah berharap bahwa ciptaannya itu baik dan sungguh baik ya. Maka itu dia mendapat selamat, maka diberkati, barak. Arti yang kedua itu dari kata eser, bahasa Ibrani, atau makarios, bahasa Yunani. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, itu makarios yang dipakai ya. Tapi kalau yang di Perjanjian Lama itu eser. Karena Perjanjian Lama banyakkan dari bahasa Ibrani. Artinya apa? Artinya kebahagiaan. Ya. Kita bisa melihat di Matius dan Lukas itu jelas sekali sabda bahagia ya. Sabda bahagia itu makarios di situ. Dari Matius 5 dan Lukas 6. Kemudian kita juga lihat berbahagialah orang yang takut pada Allah misalnya. Itu ada di Ayub maupun di Mazmur ya. Jadi banyak kata berkat itu ditemukan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan terakhir eulogio. Eulogio itu dari bahasa Yunani, artinya laporan. Ucapan atau laporan yang baik tentang seseorang atau tentang Tuhan, ya. Atau kita memberkati makanan kita, maka kita disebut eulagio, ya, eulagio. Dari Matius ada, dari Efesus ada, maupun dari 1 Petrus ada. Jadi artinya berkat itu bermacam-macam artinya. Tetapi artinya tetap satu, yaitu menyelamati atau berbahagia atau memuji, melaporkan sesuatu yang baik terhadap seseorang atau terhadap Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan, itu juga berkat. Ya,
kita mengatakan terpujilah Tuhan atau pujilah Tuhan, ya itu berkat. Ya, karena melaporkan sesuatu yang baik tentang Tuhan, gitu ya. Kemudian secara ringkas, berkat itu berarti pernyataan kehendak yang baik. Makanya kalau kita shalom, ya, lalu kita jawab shalom, ya, dengan antusias kita bersyukur, ya. Jadi kita diberikan berkat sama teman-teman dan kita membalas berkat itu pada orang lain. Memberikan kebahagiaan bagi pendengarnya, ya. Saya kalau mendengar kata shalom itu sangat berbahagia, ya, karena keadaan shalom itu keadaan yang benar-benar ideal bagi orang-orang percaya itu, ya. Ideal itu bukan berarti saya kaya raya, saya bahagia, bukan. Tapi ideal itu berarti saya bisa menanggung segala perkara, ya. Dan saya sukacita di dalam segala perkara. Maka saya dikatakan bahagia, ya. Kondisi di mana semua ucapan baik itu terpenuhi, semuanya terkabul. Apa yang diharapkan oleh orang lain bagi saya itu terkabul. Maka saya katakan berkat gitu, ya. Nah, pada awalnya Allah itu sudah menciptakan manusia itu baik adanya. Ya, Allah menciptakan manusia sempurna. Maka dikatakan mengalami kemakmuran. Adam dan Hawa kalau mau makan silakan makan, nggak usah cari uang setengah mati ya, banting tulang, terus keringet supaya dapat makan. Tidak. Adam dan Hawa itu mengalami kemakmuran, mengalami damai, mengalami pemenuhan. Tapi sayang, karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, maka rancangan Allah itu menjadi cacat, ya. Rancangan Allah itu menjadi tidak sempurna, ya. Nah, pernyataan berkat itu adalah keinginan Allah. Allah ingin sekali untuk memberkati, memulihkan kembali, ya. Nah, kita tahu berkat yang terbesar itu apa, Bapak Ibu? Berkat yang terbesar itu bukan Bapak Ibu diberikan kekayaan yang berlimpah. Wah, Bapak Ibu mendapat kekayaan berlimpah, maka Bapak Ibu diberkati. Yo, oke lah, memang itu diberkati, tapi bukan itu, ya. Bukan itu saja menjadi berkat, gitu loh ya. Jadi berkat itu ada satu berkat yang paling besar, yaitu berkat apa? Berkat diberikanlah Roh Yesus Kristus, ya, sebagai penyelamat kita, ya. Mendapat pengampunan melalui iman dalam Yesus Kristus. Nah, itulah berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebetulnya tidak berhak menuntut pada Tuhan, ya, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan masih memberikan berkat-Nya, ya. Artinya apa? Memberikan penyelamat, yaitu putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, supaya barang siapa percaya kepada anaknya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di Alkitab banyak berita tentang berkat itu dalam hal berkat rohani, ya. Walaupun berkat jasmani itu juga ada, Bapak Ibu, ya. Nanti kita lihat berkat jasmani itu siapa aja yang dapat. Berkat materi yang kita nikmati dari hari ke hari itu sifatnya sementara, Bapak Ibu, ya. Materi itu fana, ya, tidak kekal, sementara. Kita dapat berkat materi, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Kalau tidak mendapat berkat dari materi, itu berarti ada berkat rohani, ya. Berkat rohani ini kadang-kadang kita lupa, ya. Kadang-kadang kita tidak pandang sebelah mata, ya. Padahal dengan melalui keadaan yang kekurangan itu, kita justru mendapatkan berkat rohani, ya. Bapak Ibu semakin disadarkan bahwa saya perlu bergantung pada Tuhan, saya perlu mengandalkan Tuhan, maka disitulah berkat rohani turun, ya. Dan berkat rohani itu mencakup kekekalan. Artinya berkat rohani itu tidak habis dimakan rayap, ya, karena dia itu kekal dan membawa kita sampai ke surga, ya. Dan itulah yang perlu kita raih, ya. Berkat jasmani kita terima, puji Tuhan, kita bersyukur. Tapi berkat rohani jangan lupa, ya, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Nah, kata berbahagialah itu juga berkat, ya. Terberkatilah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi kalau harapannya pada Tuhan Allahnya itu berarti apa? Dia bersandar pada Tuhannya, ya. Jadi percuma Bapak Ibu mendapatkan berkat jasmani, ya, tetapi ternyata itu menjadi pencobaan kita, ya.
menjadi pencobaan kita, di mana kita menjadi lupa diri dengan berkat jasmani yang luar biasa itu ya. Kita menjadi kaya raya, kemudian kita menjadi foya-foya, tidak peduli sama orang, apalagi kepada Tuhan, ya. Akhirnya menjadi anak yang sesat, anak yang hilang, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini berkat rohani kita terima, puji Tuhan, kita bersyukur. Berkat jasmani jangan lupa, kita wajib lebih lagi bersyukur pada Tuhan, ya. Nah, ini ada 3 ayat yang perlu kita selidiki, kita perlu renungkan, karena ini rupanya menjadi 3 ayat ini menjadi ciri atau karakter orang yang diberkati Tuhan. Ya. Pertama saya ambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Pertama, diberkatilah orang. Jadi siapa yang diberkati? Ya, itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi pertama mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengandalkan Tuhan itu bagaimana? Artinya kita merasa diri kita tidak mampu lagi, Bapak Ibu. Ya, kita merasa diri kita tidak cukup mampu untuk menghandle diri kita sendiri. Ya, kalau ada masalah datang, ya kita nggak kuat untuk melawan sendiri. Kita perlu andalkan Tuhan, ya, karena Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Kita andalkan Dia. Bukan berarti apa, Bapak Ibu? Bukan berarti saya terus diam-diam aja, ongkang-ongkang kaki. Ya Tuhan, ini ada masalah datang, tolong Tuhan, bereskan Tuhan. Saya tinggal duduk-duduk aja. Saya tinggal kalau yang merokok isep rokok gitu ya, sambil ongkang-ongkang kaki gitu, nonton TV gitu. Enggak, Bapak Ibu ya. Mengandalkan Tuhan bukan begitu. Mengandalkan Tuhan itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, ini ada masalah yang datang pada saya, dan saya minta Tuhan berikan saya pencerahan bagaimana saya menghadapi masalah itu. Maka Tuhan akan berikan, ya, Tuhan akan berikan jalan keluar, ya. Nak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetap juga saya harus melakukan, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang melakukan, ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, karena tidak mengandalkan Tuhan, mentang-mentang sudah mengandalkan Tuhan, mentang-mentang punya Tuhan yang luar biasa, mentang-mentang Tuhan yang sanggup mengalahkan segalanya, lalu kita jadi diam, cuek berdek. Tidak, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan, artinya kita minta pada Tuhan, yaitu kemampuan untuk menghadapi masalah itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa minta pada Tuhan kemampuan untuk menghadapi masalah itu, maka percayalah, ya, sedikit demi sedikit masalah itu akan terkikis, ya. Tanpa kita sadari, masalah itu pergi dengan sendirinya. Atau kalau masalah tetap ada, kita semakin kuat, Bapak Ibu. Kita semakin teguh menghadapi masalah itu. Mungkin pada awal masalah itu datang, kita berpikir bagaimana? Ya Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tapi saya tetap mengharapkan Engkau berikan saya pencerahan supaya saya dapat melakukan itu. Masalah tetap ada. Tapi ternyata saya yang berubah, Bapak Ibu. Saya yang berubah karena apa? Karena saya menjadi semakin kuat untuk menghadapi masalah itu. Nah, itulah berkat rohani, Bapak Ibu, ya. Karena dengan demikian saya diubah, ya. Bukan masalahnya yang diubah, kadang-kadang saya sendiri yang diubah, ya, untuk menjadi lebih kuat dari masalah itu. Oke? Itu Yeremia 17 ayat 7 ya. Itu nubuatan dari Nabi Yeremia. Tadi nggak bisa. Sekarang kita masuk ke 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak Oke. Di sini Rasul Paulus jelas-jelas mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau bekerja, janganlah kamu makan. Artinya apa, Bapak Ibu? Tadi kita mengandalkan Tuhan, tapi sekarang dikasih lagi ayat yang baru ya, Rasul Paulus. Dibilang jangan kamu andalkan begitu aja, tapi kamu juga bekerja supaya kamu makan, ya. Maka dengan bekerja kita juga diberkati Tuhan, ya, Bapak Ibu. Dengan bekerja kita juga diberkati Tuhan, ya.
bukan orang yang malas-malasan tidak terus diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan kalau orang yang malas diberkati Tuhan, tapi itu pasti ada maunya Tuhan. Kenapa orang sudah malas masih diberkati? Ya, itu ada maunya Tuhan. Ya, tapi jangan sombong dulu. Wah, saya ini mentang-mentang saya anak Tuhan, saya malas aja, saya nggak kerja. Toh dikasih makan. Katanya burung pipit terbang di udara itu nggak pakai nyimpen juga dapat makan. Dipelihara sama Bapak di surga katanya gitu. Ya, lalu jadi alasan untuk malas-malesan gitu ya. Padahal tidak Bapak Ibu ya, pengalaman hidup orang yang bekerja itu orang yang diberkati. Nanti kita akan dengarkan dari rekan kita, Saudara Antoni ya, yang mempunyai pengalaman yang luar biasa, bagaimana dia bekerja dan untuk mengubah masalah itu menjadi berkat bagi dia ya. Kita sebentar lagi kita dengarkan. Satu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, mengucap syukur ya. Gampang Bapak Ibu, mengucap syukur itu kalau dapat rezeki nomplok, kita ucap syukur, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Coba kalau dapat masalah, bisa nggak kita bersyukur? Padahal Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Segala hal itu berarti apa? Segala keadaan baik maupun keadaan buruk, ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu kita menikah dulu perkawinan, ya, dikatakan apa? Setia dalam untung dan malang, ya. Artinya apa? Segala hal, ya. Kita nggak bisa kalau untungnya kita mau, malangnya kita tolak, nggak bisa, ya. Karena hidup itu up and down, naik dan turun, ya. Jadi kadang kita hidup baik, kadang hidup jelek. Kata orang Cina bilang apa? Hidup seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Tetapi kalau bersyukur itu harus stabil tetap. Mau di atas, mau di bawah, kita tetap bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, Bapak Ibu, kita akan bisa menghadapi masalah itu dengan tenang, ya. Pencerahan Roh Kudus terjadi dalam diri kita, maka kita bisa menghadapi masalah itu lebih tenang, lebih baik lagi dengan cara bagaimana bersyukur, ya. Jadi pertama mengandalkan Tuhan, kedua bekerja, dan ketiga bersyukur, ya. Ini gimana ya kok nggak bisa? Ya. Jadi saya ringkas di sini 3 karakter orang yang diberkati Tuhan. Pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua bekerja keras pantang menyerah, dan yang ketiga bersyukur dalam segala hal. Ya, saya kasih latar belakang gambar uang yang penuh, ya, berlimpah uangnya, ya. Tapi sebetulnya berkat itu bukan uang saja, Bapak Ibu ya. Kita harus bekerja keras, ya. Kita harus bersyukur dan kita mengandalkan Tuhan. Maka kita akan diberkati Tuhan. Berkat Tuhan bisa melalui uang, bisa melalui rohani, bisa melalui anak cucu kita diberkati ya, macam-macam, atau saudara teman kita ya. Nah, ada satu figur di mana orang yang sangat diberkati Tuhan, yaitu Abraham, Bapak Ibu ya. Kita lihat di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut, di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita lihat Bapak Ibu, pertama, Abraham kenapa diberkati?
Karena dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Allah. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, Abraham itu kan cerita kuno ya, nggak ada hubungannya sama sekarang. Sekarang mana ada orang mau memberikan anaknya? Bapak Ibu, janganlah kita menafsirkan letterlock begitu ya, seperti apa adanya. Maksud Tuhan mungkin begini, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di bumi, ya di dunia ini, Bapak Ibu jangan pelit, ya, jangan pelit, apalagi kepada Tuhan, ya, jangan hitung-hitungan kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Contohnya Abraham ini, Abraham itu punya anak tunggal satu-satunya, ya, dan Tuhan hanya ngetes dia, saya mau minta dia, anakmu itu, ya, dia langsung serahkan, dia mau bunuh, ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan pada Tuhan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Abraham ini tidak pelit, ya, untuk harta yang duniawi ini, yang sebetulnya anak itu adalah titipan Allah, itu ya, kemudian diminta Tuhan, itu nggak pelit. Ya. Kalau sekarang, zaman sekarang kita terapkan Bapak Ibu, artinya Tuhan hanya lihat, kamu mencintai siapa? Mencintai Allah atau mencintai harta duniawi? Ya. Kalau kamu mencintai harta duniawi, ya sudah. Pasti Tuhan minta, nanti dulu aja, gitu ya. Tapi ini dia tidak, Abraham, ya. Tuhan minta, anak pun dikasih, ya. Makanya Tuhan bilang, kamu saya berkati seperti bintang di langit, pasir di laut, keturunanmu menduduki kota musuh. Dan engkau, mendengarkan firmanku. Ya. Artinya Abraham mendengarkan perintah Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk zaman sekarang ini, yang saya bisa dapat belajar dari Abraham, yaitu pertama, saya tidak boleh melekat pada harta saya, ya. Jadi, apalagi untuk Allah, itu Allah yang harus nomor satu. Kalau kita bilang mengandalkan Tuhan, omong kosong kalau kita masih menempel pada harta, ya, harta duniawi, ya. Mengandalkan Tuhan itu artinya tidak menempel pada harta duniawi. Ya, apalagi uang. Karena apa? Uang itu ada cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, itu musuh Allah itu. Ya, jadi kita jangan cinta pada harta duniawi ya, tapi kita selalu cinta pada Allah. Maka yang kedua, dengarkanlah firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan itu artinya apa? Ya, artinya menuruti segala perintah Tuhan dan dan tidak melakukan segala larangan Tuhan. Itulah, maka Bapak Ibu akan diberkati. Saya pun diberkati. Amin. Nah, saya tidak mau panjang lebar karena sebentar lagi Pak Antoni akan lebih menjelaskan firman ini kepada Bapak Ibu ya, dengan pengalaman hidupnya. Tapi saya coba mengambil 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kita lihat nih ya. Mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman itu diandaikan satu pekerjaan ya. Kita melakukan pekerjaan berdasarkan iman kita ya. Bapak Ibu, kalau ada masalah datang ya ke hadapan kita. Berdasarkan iman saya kepada Yesus, kepada Allah, maka saya akan melakukan tindakan. Ya. Tindakan untuk apa? Tindakan untuk melawan masalah itu, untuk menghadapi masalah itu. Ya. Lalu saya berusaha dengan bagaimana? Dengan kasihmu, usaha kasihmu. Saya melakukan segala tindakan iman itu dengan kasih. Ya. Dan tentunya dengan pengharapan yang tekun. Ya. Artinya saya tekun ya kepada Tuhan. Harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, nggak usah panjang lebar jauh-jauh. Lihat Ayub. Kalau Bapak Ibu baca Ayub janganlah putus-putus. Bacalah seluruhnya dari awal sampai akhir. Betapa indahnya cerita itu ya, di mana Ayub itu bisa dengan tekun dia berharap pada Tuhan ya. Ya, imannya tetap dia kerjakan. Artinya dia tidak mau menyangkali imannya pada Tuhan Allah ya, dan dia tetap mengasihi istrinya, mengasihi saudara-saudaranya ya, dia tidak marah-marah ya,
hadapilah masalah itu seperti Ayub. Ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kita lihat. Pertama iman. Kita ngomong iman dulu. Iman itu dibentuk bukan di saat kita berada dalam keadaan damai, Bapak Ibu. Kalau kita damai, enak aja Bapak Ibu ya. Kita damai sejahtera itu enak. Ngomong iman itu gampang. Tapi justru di saat penderitaan, itulah iman kita dibentuk. Itulah bukti iman kita ya di dalam penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat satu masalah, satu penderitaan, anggaplah itu sebagai apa? Karunia Tuhan akan iman, ya. Karena buah Roh Kudus salah satunya adalah iman, ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu begitu intim, maka kita akan mendapat masalah. Ya. Saya sering mendapat sharing dari teman-teman yang sudah ikut Tuhan. Dia bilang, pertama kali saya ikut Tuhan, Bapak, katanya. Duh, betapa menderitanya saya, ya. Semuanya dikikis habis, ya. Dulu saya dapat harta yang banyak begini, ya. Kemudian begitu saya ikut Tuhan, itu harta itu tiba-tiba bisa hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya jadi bangkrut. Saya bilang tidak itu tidak hilang Bapak Ibu ya. Itu tidak hilang karena apa? Itu akan dimurnikan. Mungkin Bapak Ibu harta benda yang dulu itu harta benda yang tidak direstui Tuhan. Mungkin tidak diberkati Tuhan ya. Dan sekarang Anda ikut Tuhan, maka Anda perlu dimurnikan ya, dikuduskan ya. Maka itu pelan-pelan hilang. Akan digantikan seperti yang baru ya. Nah, jadi iman itu justru terbentuk itu bukan saat kita berada dalam sukacita, tapi berada dalam penderitaan. Ya, satu iman. Yang kedua pengharapan. Dibentuk bukan di saat kita berada dalam kepastian, satu kepastian, tetapi saat kita berada dalam kebimbangan. Justru kita bimbang, justru kita ada masalah, ya, justru kita galau. Disitulah kita harus punya pengharapan. Ya. Pengharapan tidak muncul pada saat kita senang-senang ya. Bapak Ibu kalau senang-senang nggak perlu berharap Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan bimbang, galau ya, maka perlu ada pengharapan. Pengharapan pada Kristus tentunya ya. Pengharapan pada janji-janji Allah ya, bahwa Allah akan menggenapi janjinya itu amin, ya dan amin. Ya, dan kita harus berharap ya. Gitu. Dan yang ketiga adalah kasih. Kasih itu di mana ada perhatian, di saat kita berada dalam penolakan, maka kita butuh kasih itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kasih itu, kalau Bapak Ibu mau dekat sama Tuhan, ingat-ingat Bapak Ibu. Kalau saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau berelasi dengan Tuhan, satu-satunya cara itu kasih. Ya. Tidak mungkin Bapak Ibu menghadapi Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengar Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak memiliki kasih. Ya. Karena Allah adalah kasih, titik ya. Kalau sudah dikatakan Allah adalah kasih, itu sudah kartu mati Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak bisa menghadapi Allah dengan cara bagaimanapun juga kalau tidak mempunyai kasih. Jadi kalau Anda ingin bertemu dengan Allah, bertemulah dengan kasih. Maka di situ akan terjadi ya. Bapak Ibu akan memperoleh kasih itu ketika Bapak Ibu mulai mengalami penolakan ya. Semakin banyak orang menolak, Bapak Ibu semakin diuji kasihnya. Bagaimana saya bisa mengasihi sesama saya? Ya, bagaimana saya bisa mengasihi dia yang mempunyai kekurangan demikian? Ya, nah itulah iman, pengharapan, kasih ini yang membuat manusia itu diberkati. Ya. Satu lagi, saya kutip dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Allah itu akan menyelamatkan manusia, ya, berarti kan Bapak Ibu punya iman, ya. Imannya bahwa ada harapan bahwa Bapak Ibu akan diselamatkan, ya. Tapi ada lagi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya bagaimana, ya? Bapak Ibu tidak bisa nuntut sekarang. Tuhan, saya mau bukti bahwa Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan merubah hidup saya. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Iman dulu. Kalau Bapak Ibu punya iman, maka itu menjadi bukti. Nantinya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Tuhan akan menjadikan berubah masalah itu menjadi satu harapan ya. Jadi ada perubahan. Maka disitulah iman ya. Saya dulu sebelum masuk agama Katolik,
saya itu paling sukar untuk beriman ya. Karena saya selalu komplainnya begini Bapak Ibu. Kalau saya kalau saya tahu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, saya tidak perlu percaya lagi ya, karena saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat. Jadi artinya apa? Saya juga tidak perlu percaya Tuhan kalau Tuhan itu bisa menyelamatkan saya gitu ya. Tapi itu Bapak Ibu, itu zaman dulu ya. Tapi sekarang saya tidak. Justru saya lebih banyak beriman daripada tahu. Saya kadang-kadang tidak tahu Tuhan itu mau apa sih, tapi saya cuma beriman saja. Maka masalah-masalah demi masalah itu berlalu. Dan ternyata masalah itu jadi berkat terus. Berkat terus tiap hari saya hitung berkat ya. Masalah itu adalah berkat malahan ya. Slide terakhir Bapak Ibu, saya ambil dari spiritualitas Yohanes dari salib ya. Di situ saya melihat ada iman, pengharapan dan kasih. Ternyata iman itu memurnikan budi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak budi? Budi itu yang ada di kepala kita, logos ya, pikiran kita ya. Nah, pikiran kita, budi kita itu memperoleh pengetahuan kodrati ya. Jadi kita hanya tahu, oh kalau melakukan ini baik, melakukan itu tidak baik ya. Itu kodrati ya. Artinya kita dapat ilmu, dapat pengetahuan di situ. Tapi itu perlu dimurnikan ya. Karena di dalam kehidupan masalah, dalam kehidupan yang penuh masalah, kita tidak bisa mengandalkan budi ya, tapi kita mengandalkan iman. Seperti sharing saya Bapak Ibu tadi, sebelum saya beriman, saya itu memakai akal budi. Ya. Semuanya itu harus pakai akal budi. Gitu. Jadi begitu nggak masuk akal, saya nggak mau. Ya. Jadi artinya pada waktu sekarang tidak bisa lagi. Kita harus iman itu memurnikan budi. Ya. Yang kedua, harapan itu memurnikan ingatan. Kalau saya itu ingat masa lampau itu pengalaman saya begini ya. Tetapi kalau harapan itu lengkap dengan budi. Kalau ingatan itu lengkap dengan budi. Kalau ingatan saya mengatakan kalau saya melakukan ini, maka akibatnya ini. Saya melakukan ini, akibatnya ini. Berarti sekarang ini kalau saya ada masalah ini, saya harus lakukan ini. Itu namanya mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu ya. Tetapi harapan itu mengandalkan Tuhan. Kalau masalah itu begitu besar, maka saya tidak bisa lagi memakai harapan saya, tapi hanya memakai saya tidak bisa menggunakan ingatan saya lagi, tapi saya menggunakan harapan saya, yaitu harapan pada Tuhan ya. Dan yang ketiga, kasih memurnikan kehendak ya. Kehendak mengarahkan kemampuan, nafsu ya. Saya punya kehendak ingin kaya, maka kemampuan saya bekerja ya. Saya bersekolah yang pinter, saya kerja yang keras supaya dapat uang yang banyak dan saya menjadi kaya raya ya. Puji Tuhan kalau saya dapat kaya raya ya. Tapi Bapak Ibu ingat ya, kasih itu memurnikan kehendak. Artinya kehendak saya itu kemudian dimurnikan oleh Tuhan, oleh kasih. Kamu jangan begitu. Kamu kalau kerja banting tulang setengah mati, tapi kamu tidak dapat menikmati, artinya percuma, sia-sia. Mati tidak bisa dibawa, ya. Tapi kalau kamu mengasihi Allah, kamu gunakanlah kekayaan yang kamu dapatkan itu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka hidupmu akan lebih panjang, umurmu akan lebih panjang, ya. Maka itulah kasih. Iman, harapan, dan kasih. 3 itu, dan 1 Paulus mengatakan yang terbesar adalah kasih, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin juga mendengarkan apa yang di-sharingkan oleh Pak Antoni. Silakan Pak Antoni, saya ingin mendengarkan. Pak Antoni bisa sharing, Pak Antoni? Pak Antoni bisa di-unmute. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Iya, jelas. Baik, terima kasih Pak Karel. Para sahabat, rekan-rekan sepelayanan, baik di Pertugi maupun permisa, para pemirsa dari PT Online Pertugi. Saya berpegang pada firman-firman Tuhan yang saya baca di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Di situ yang saya pegang teguh adalah
ketika engkau percaya kepadaku, kata Allah, dan menuruti segala firman-Ku, dan engkau tidak menyimpang daripada Suaranya hilang Pak Tony. Ya. cukup jelas? Ya, udah jelas. Ya. Jadi saya berasa bahwa firman itu saya pegang teguh. Saya berawal dari mula-mula tahun 1975. Saya ketika itu masih umur 15 tahun, saya sudah terjun di dunia usaha, dunia marketplace, usaha sendiri. Tapi tentu lewat jatuh bangun. Jatuh bangun itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi dari tahun 1975 sampai tahun 1986. Jatuh bangun, ada gagal, ada berhasil, ada suka, duka, ada rugi dan untung. Nah, pada waktu tahun 1987, saya bergabung dengan perusahaan besar yang disebut Mastion Group. Nah, di situ saya terus berpegang pada firman Tuhan, ketika kita hidup benar, hidup jujur, semangat, dan tidak malas, maka Tuhan akan memberkati. Dan saya merasakan bahwa dari tahun awal, dari tahun 1987 sampai tahun 2018, saya begitu merasakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saya masuk di dalam Pertuki tahun 1997 awal, saya semakin diteguhkan bahwa hidup benar di mata Tuhan, bahwa kita tidak abu-abu, maka kita akan diberkati. Maka usaha saya boleh dibilang dari satu perusahaan menjadi 5-6 perusahaan, tidak ada satupun yang tidak berhasil. Di sini kadang-kadang seperti kisah nabi-nabi atau raja-raja yang lalu, saya juga mengalami kemunduran dalam praktek keimanan dan kepercayaan itu. Tentu Bapak Ibu juga pasti mengerti yang dimaksud. Ketika saya mulai mengandalkan kehebatan saya, banyak orang memuji saya hebat, banyak memuji saya luar biasa, apa yang saya pegang selalu berhasil dan beruntung, saya kadang-kadang mulai muncul keegoan dan kesombongan. Allah kadang-kadang saya tempatkan di yang nomor 2. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang juga menyesal. Nah, tapi Tuhan itu ingin saya itu tetap setia, tetap taat. Pada waktu saya berhasil, saya diminta seharusnya tetap fokus pada pekerjaan, tetap fokus pada manajemen perusahaan dan keuangan perusahaan. Jadi pelayanan juga pelayanan, tetapi harus ada konsentrasi fokus pada Tuhan dan juga ada fokus kepada perusahaan. Ini pembelajaran juga bagi teman-teman, sehingga pada saat Anda dan saya fokusnya kepada diri sendiri, Tuhan juga diabaikan, akan terjadi ketimpangan yang disebut dengan kesombongan, keegoan, sehingga ketika kita mengambil keputusan-keputusan kadang-kadang tidak melibatkan Tuhan. Nah, ketika saya dalam masa-masa jaya itu, saya bisa melakukan banyak hal, menolong sana, menolong sini, membantu sana, membantu sini, order sana, order sini, sehingga kita menjadi omset yang terbesar di Mastion Group. Semua memuji-muji saya kadang-kadang timbul kebanggaan tersendiri, muncul kadang-kadang kesombongan sendiri. Namun beruntunglah ketika saya ikut di Pertuki, ikut SEP, ikut CAP, ikut seminar-seminar, saya terus dikawal oleh Roh Allah sampai pada suatu kesudahan. Namun saya percaya berlian atau kaca tidak akan pernah tidak diasah atau tidak akan pernah digores dengan pembersih. Ketika kaca dibiarkan, maka dia lama-lama juga akan kabur. Nah, saya merasa bahwa di tahun 2019,
dengan seizin Tuhan, saya dibuat dalam kondisi yang kesulitan keuangan dan kesulitan kompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga saya harus mengambil satu keputusan dengan istri saya untuk menutup perusahaan. Ya, Anda tahu proses-proses kerja raksasa online juga marketplace saat itu sangat gencar, sehingga saya bergerak di bidang minimarket, general supplier, dan lain-lain itu mengalami kemerosotan. Saya percaya bahwa tanpa seizin Tuhan, saya tidak akan disampaikan pada satu masa di mana saya mengalami keterpurukan dan saya harus menutup perusahaan dengan tegas, dengan berani memberhentikan karyawan kurang lebih 150 sampai semuanya selesai, dan saya ambil keputusan itu dengan hati yang galau, sedih, susah, menderita, malu, bahkan sampai pada saat ditutup itu masih ada beberapa tunggakan di perusahaan, di bank maupun di kredit card, di koperasi, dan beberapa sahabat. Namun yang saya pegang teguh dalam keadaan yang terpuruk ini, mungkin di antara Anda dan saya juga sama, ada yang mengalami keterpurukan seperti ini. Mari kita saat ini berbagi pengalaman, saling mendoakan, saling meneguhkan dan menguatkan. Pegangan saya adalah saya tidak lari kemana-mana. Saya datang di kaki Tuhan bersama Bunda Maria dengan pegangan teguh 3 hal utama, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam penderitaan dan keterpurukan ini, saya belajar untuk mawas diri, introspeksi diri, merenungkan diri dalam keheningan, kontemplasi, ya tidak hanya sekedar ikut ibadah, rosario, misa, maupun PD-PD di komunitas. Tidak cukup. Saya terus mendekatkan diri dengan pribadi dengan Allah dalam permenungan yang lebih mendalam. Dalam praktek yang nyata, dalam iman, seperti apa iman itu dipraktekkan dalam kehidupan saya yang sedang terpuruk ini. Juga pengharapan saya akan Allah dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan ini, juga bagaimana praktek saya dalam hal kasih. Sebab Putus Pak Antoni. Suaranya nggak ada Pak Antoni. saya cukup melakukan itu. Tetapi ketika saya dalam keadaan terpuruk, ada permenungan dan refleksi diri, Hilang lagi. tidak menghakimi, dan juga sungguh-sungguh hadir di dalam setiap perkara dia. Supaya dia melihat bahwa apa yang aku lakukan, dia lihat ada Tuhan di dalam diriku. Pengharapan yang aku praktekkan di sini, bagaimana aku percaya bahwa ketika Allah itu selalu turut campur bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan, ketika kaca itu menjadi buram, dan berlian itu ingin Tuhan poles menjadi berlian yang murni, bersih, dan solid, dan berharga mahal, Tuhan izinkan saya pada tahun 2019 ini mengalami kebangkrutan. Tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang lebih baik, yang lebih indah di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ini pengharapan akan rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Ini ku praktekkan dalam iman dan pengharapan ini dalam konteks kehidupan yang sehari-hari. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan aku kembali dan memuliakan saya kembali di kurun-kurun waktu yang akan datang, bahkan lebih dari itu. Nah, untuk hal yang seperti ini, saya lebih memberatkan kepada poin yang terbesar, yaitu adalah kasih. Bagaimana kasih saya kepada Allah yang pada waktu yang lalu saya menganggap saya sudah cukup,
melakukannya, bahkan kepada keluarga, kepada orang tua, dan kepada anak-anak, terhadap karyawan, saya merasa sudah cukup. Tetapi ketika dalam permenungan keterpurukan ini, saya sungguh ditegur oleh diri saya sendiri dan oleh Roh Kudus, oleh Bunda Maria, kamu jauh dari kurang Antoni. Maka kata-kata yang kupegang teguh saat ini adalah, cintailah Allahmu dengan satu kata, dengan segenap. Nah, segenapnya inilah yang aku rasa tidak kupenuhi di waktu yang lalu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap keberadaanku, inilah yang aku akan saat ini praktekkan dalam saat-saat saya merasa dalam keterpurukan ini. Bagaimana aku lebih mempraktekkan, mengaktualisasikan cinta kasih ini kepada sesama dalam wujud-wujud yang sederhana, karena saya keterbatasan dalam keterpurukan ini. Saya belajar untuk dengan tulus ikhlas hadir di dalam rumah tangga saya. Istri saya, orang tua saya, anak-anak saya, bagaimana membuat mereka semua percaya kepada rencana ilahi Tuhan, bagaimana saya mempraktekkan kasih yang nyata, bagaimana saya berdoa dan mengajak berdoa syafaat buat banyak orang, buat teman yang sakit, yang menderita, yang meninggal, bahkan untuk bangsa dan negara, untuk pemimpin negara, dan dalam praktek sehari-hari kepada tetangga, kepada lingkungan. Nah, hal-hal yang seperti ini, saya terus banyak belajar dari Roh Allah, dari Bunda Maria, untuk terus dan terus berpegang pada iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi bukan hanya dalam firman, dalam teori, tetapi saya lebih banyak sekarang bertekun dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saya percaya kalau Ayub pada masa-masa ia harus kehilangan segala sesuatu, ia percaya bahwa aku lahir tanpa ada apa-apa dan aku kembali tanpa apa-apa, maka aku percaya bahwa kalau yang lalu aku dimuliakan Tuhan dan aku bisa berkarya banyak untuk Tuhan, maka hari ini saya imani dengan iman, pengharapan, dan kasih yang nyata itu, hari esok adalah hari yang dijanjikan Tuhan, bahwa aku akan dimuliakan kembali untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, siapapun yang senasib dengan saya, baiklah kita saling meneguhkan satu dengan yang lain demi kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Pak Antoni. Tuhan berkati. Silakan host, saya kembalikan ke host. Terima kasih untuk Bapak Carol Wunardi untuk firman-Nya yang telah dibawakan hari ini dan sharing yang luar biasa dari Bapak Antoni Taniharto. Sungguh menguatkan ya Pak ya, apalagi di pandemi seperti ini bisnisnya. Baik Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu kita mau berdoa sama-sama. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Saat ini kami mau berdoa untuk pewarta kami tadi, Bapak Carol dan sharer kami, Bapak Antoni. Kiranya Kau berkati mereka, berkati pelayanannya, kehidupannya, dan keluarganya. Dan berkat-Mu boleh tercurah melimpah atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan permasalahan kami pada akhir-akhir ini Tuhan, masalah pandemi telah membuat masalah ini semakin besar di negara kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami beserta para pemimpinnya, supaya bisa memimpin dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semangat, bangsa yang mempunyai spirit positif Tuhan, terutama dalam menghadapi setiap pandemi yang terjadi belakangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, bangsa dan negara kami, khususnya juga rakyat-rakyatnya juga bisa sadar untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk ekonomi dari setiap tim anggota Perduki, seluruh chapter Perduki yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini, maupun yang hadir di YouTube. Bapa, kami memohon berkat-Mu atas kami semua, terutama di masa pandemi ini. Kami percaya di dalam Engkau kami tidak pernah kekurangan, dan Engkau sendiri yang akan mengisi lumbung-lumbung kami, Bapa, dengan berkat-berkat daripada-Mu. Bapa yang penuh kasih, biarlah apa yang telah kami boleh peroleh daripada-Mu, berkat yang dapat kami terima daripada-Mu, kami juga boleh bagikan kepada sesama-sesama kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Allah Bapa yang terkasih, bila mana juga mungkin ada di antara anggota-anggota Perduki, profesional atau yang mengalami krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan berkat-berkat yang baru bagi mereka, agar mereka selalu berpengharapan di dalam Engkau. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, agar kami selalu mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini juga kami berdoa Tuhan, kiranya COVID-19 yang terjadi di dunia ini bisa segera berlalu, agar setiap apapun kegiatan kami dan semuanya bisa berjalan kembali normal Tuhan. Biarkan kami bisa beribadah lagi di rumah kami di rumah-Mu yang kudus, dan kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya untuk para tenaga medis, para garda terdepan yang terus berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan spirit kepada mereka, dan Tuhan jaga setiap keluarga mereka. Kiranya mereka bisa berhasil sampai garis terakhir, supaya COVID-19 ini Tuhan bisa segera berlalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kerabat kami, bahkan siapapun di luar sana Tuhan yang kiranya sedang terbaring sakit atau bahkan terkena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjamah mereka, biarkan Tuhan memberikan yang terbaik pada mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan kehidupan bangsa ini Tuhan, untuk negara ini, biar semuanya bisa kembali normal lagi, biar semuanya bisa kembali memuji dan memuliakan dan beraktivitas seperti biasa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya, doa kami ya Tuhan. Dan kami sekarang juga mau berdoa untuk setiap umat yang hadir di Zoom ataupun di YouTube saat ini. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu permasalahan ekonomi dan usaha kami. Biarlah Engkau yang menjawab dan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, inilah doa-doa kami, inilah syukur kami, inilah penyembahan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih kalau kami boleh mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini mungkin persekutuan doa selesai, tapi biarlah melalui kami boleh membawa terang di tempat kami masing-masing. Kami boleh membawa sukacita, dan firman yang telah Kau tabur sore hari ini tidak terbuang percuma.
melainkan menjadi rema di dalam kehidupan dan hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari esok dan seterusnya penyertaan-Mu akan selalu menyertai kami semua. Mari kita satukan doa kita semua dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kepada Sis Pinpin untuk memberikan pengumuman. Terima kasih Yohan untuk semua doa-doanya. Dan juga sekali lagi kami sangat berterima kasih. Kami hari ini sudah diberkati, sangat diberkati oleh Bapak Karel dan juga kesaksian Pak Antoni. Dan saat ini teman-teman kita akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita melalui tampilan layar di sini. Teman-teman boleh persembahan kasih kepada PD Perduki, silakan di capture, silakan di foto atau dicatat sebagai untuk mendukung dari pekerjaan penginjilan ini. Terima kasih teman-teman. Dan kita akan persembahan ini akan diiringi oleh lagu pujian, satu pujian sebagai tanda persembahan kasih kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah ikut Zoom, baik juga YouTube yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur dan kita sungguh diberkati. Dan saat ini kita coba teman-teman, kita mau foto bersama ya, kita mau abadikan. Silakan tolong dibuka layarnya, kita foto dulu ya. Ya, tolong difoto. Sis Dewi. Ya, mic ya. Boleh kasih senyumannya ya. 1, 2, 3. Lagi ada sebentar, ada 2 halaman ya sebentar ya. Ada 3. 1, 2, 3.
senyumnya, giginya boleh kasih lihat. Sebentar, ditahan ya. Ditahan senyumannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Capture 3, udah. Oke, sekarang boleh kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Oh, atau nggak boleh kasih love, boleh. Jempol boleh. Iya, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi sebentar ya, ada halaman berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Next, satu kali lagi, 1, 2, 3. Iya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Luar Terima biasa. kasih untuk Mike dan Yohan. Teman-teman, tolong di like dan subscribe ya, jangan lupa ya di YouTube ya. Kita dukung untuk pekerjaan dari penginjilan ini. Teman-teman, coba ada satu pengumuman lagi, kita akan bergabung kembali dalam acara PD minggu depan yang akan ditayangkan flyernya, tolong. Ini bersama Petrus Berman Ali, tema ketekunan mendatangkan kelimpahan. Jangan lupa kita bersama-sama lagi kembali bersekutu dengan Tuhan dan juga mendengarkan firman. Terima kasih sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Karel dan juga Pak Antoni yang sudah memberikan luang waktunya, bahkan juga semua teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih semuanya, pemirsa, baik di Zoom, di YouTube. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati semua. Tuhan Yesus juga memberkati. Sebagai lagu penutup, silakan kita menutup acara pada sore hari ini karena kita memasuki bulan Maria, maka bulan Rosario, maka kita naikkan satu pujian untuk memberi salam kepada Bunda Maria. Ya, mari kita nyanyikan lagu Salam Maria karena bulan ini merupakan bulan Rosario. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Terima kasih Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Oke, terima kasih.